Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang sangat penting terkait kabar mendesak untuk 193.954 guru yang lolos grade. Di sini ada informasi terkait bahwasanya baru 30% kursi P3K terisi dan pengangkatan massal mendesak. Cek sekarang juga. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Di sini dilansir di salah satu media elektronik yaitu jpnn.com. Di sini dikatakan Bapak Ibu ya, baru 30% ya kursi P3K terisi. Pengangkatan massal mendesak jika tidak. Nah, jika tidak apa yang terjadi? Seperti itu ya. Jadi dilansir di jpn.com, di sini dikatakan Ketua Forum Guru Bersertifikasi Sekolah Negeri FGBSN Nasional Bapak Rizky Safari Rahmat menilai rencana pemerintah menyelesaikan tenaga honorer melalui seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K itu masih menyisakan beragam masalah. Nah, ini ya, ini pendapat dari Ketua Forum Guru Bersertifikat Pendidik. Kemudian kita lanjut di sini. Di sini dikatakan lagi Bapak Ibu ya, kondisi saat ini banyak jabatan aparatur sipil negara ASN yang diisi tenaga honorer. Itu karena rekrutmen ASN yang tidak seimbang dengan kebutuhan pegawai di instansi pemerintah sebagai pelayan publik, khususnya dalam bidang pendidikan. Nah, oke. Kemudian di sini lagi ditambahkan lagi informasinya bahwasanya Bapak Rizky membeberkan tahun 2021 hanya 293.860 guru yang lulus P3K tahap 1 dan 2 atau baru mencapai 30% dari jumlah kebutuhan yang mencapai 1,1 juta guru ya. Jadi memang ya di tahun 2021 kemarin Bapak Ibu ya, yang sukses mengisi formasi itu baru sekitar 30%, yaitu sekitar 293.000 Bapak Ibu ya, lebih. Untuk tahap 1 dan 2 tentunya ada sekitar 193.954 guru yang lulus passing grade tetapi belum mendapatkan formasi, seperti itu ya. Nah, juga 437.823 guru yang belum lolos passing grade. Jadi ini masih menyisakan ya banyak sekali persoalan. Mudah-mudahan Pemda ya, dalam hal ini Pemda bisa memaksimalkan pengajuan formasi agar persoalan 193.954 guru yang sudah lolos passing grade itu bisa selesai secepatnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Di sini dikatakan artinya masih banyak sekali yang belum menjadi P3K, ujar Rizky kepada jpnn.com. Lebih lanjut dikatakan permasalahan yang terjadi Bapak Ibu ya. Permasalahan yang terjadi ketika jumlah usulan formasi dari Pemda tidak sesuai dengan kebutuhan atau pelamar yang ada. Ini memang yang jadi persoalan besar, yaitu usulan formasi Bapak Ibu ya. Ketika usulan formasi dari Pemda itu tidak sesuai dengan kebutuhan, maka nantinya itu akan banyak ya guru yang tidak bisa terakomodir dalam seleksi P3K guru tahun 2022. Jadi ini yang kita tunggu-tunggu. Apakah Pemda sanggup untuk memaksimalkan tambahan formasi seperti itu Bapak Ibu ya? Karena beberapa waktu yang lalu Kemenpan RB sudah mengeluarkan SE ya, SE terbaru terkait dibukanya kembali aplikasi e-formasi untuk Pemda agar Pemda mengajukan tambahan formasi, bisa menambahkan formasi tetapi tidak bisa dikurangi formasi yang sudah diajukan pada bulan November kemarin. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini kita lanjutkan lagi. Kondisi makin runyam karena ada Pemda yang sama sekali tidak membuka lowongan P3K guru. Nah, ini yang jadi masalah ya. Kalau ada Pemda yang sama sekali tidak membuka lowongan P3K guru, dikemanakan guru honorernya ya. Nah, seperti itu. Itu yang jadi masalah besar Bapak Ibu ya.
Kemudian di sini di satu sisi kata Rizky, secara kebutuhan nasional diperlukan pengangkatan massal ya. Pengangkatan massal sebagai P3K agar bisa menutupi kekurangan ASN yang saat ini terjadi. Dia menilai Pemda terbelenggu dalam peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Kemudian di sini kita lanjutkan lagi Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan kepala daerah sebagai pembina kepegawaian atau PPK dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non PNS atau non P3K untuk mengisi jabatan ASN. Namun di satu sisi kebutuhan ASN setiap tahun bertambah seiring banyaknya pegawai yang pensiun. Sementara rekrutmen pegawai ASN tidak bisa menutupi kebutuhan jabatan yang diperlukan pemerintah daerah. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ditambahkan lagi Bapak Rizky mengungkapkan saat ini Pemda dihadapkan pada situasi kebutuhan yang tidak selaras dengan anggaran untuk bisa menggaji dan memberikan tunjangan kepada P3K. Jika masalah anggaran tidak dicarikan solusinya, rekrutmen P3K guru 2022 secara besar-besaran itu akan gagal. Nah, betul ya. Jika misalkan persoalan anggaran itu belum selesai, kemudian Pemda tidak ajukan formasi juga, tentunya rekrutmen P3K 2022 bisa saja gagal Bapak Ibu ya, tapi mudah-mudahan saja tidak. Kemudian di sini kita lanjutkan lagi. Jangan sampai terjadi pengangguran ya massal yang berdampak pada pelayanan publik tidak berjalan optimal sebagaimana mestinya. Pungkas Rizky Safari Rahmat. Nah, seperti itu ya pernyataan dari Ketua Umum Forum Guru Honorer Bersertifikat Pendidik. Jadi kita cocokkan dengan data berikut Bapak Ibu ya. Kita cocokkan dengan data. Nah, jika kita perhatikan data yang ada di sini, memang ya, memang sangat riskan ya terkait dengan formasi. Bahwa di sini kita minus 60% Bapak Ibu ya. Kita minus 60%. Di sini Pemda tidak memiliki formasi yang cukup menampung guru lolos passing grade, meskipun sebenarnya sisa formasi 2021 itu ditambah dengan usul formasi 2022. Coba diperhatikan di sini Bapak Ibu ya. Untuk kondisi aman itu hanya sekitar sekitar 203 Pemda saja Bapak Ibu ya. Nah, di sini yang dari Kemendikbud dijelaskan untuk kondisi aman itu hanya 203 Pemda atau sekitar 40%. Kalau ditotalkan secara keseluruhan gurunya itu cuma 20.000 Bapak Ibu ya, 20.109 guru. Tentunya itu sangat sedikit menurut admin ya. Itu sangat sedikit ya yang masuk dalam kondisi aman untuk 203 Pemda. Karena dari 203 Pemda itu hanya 20.109 guru. Sedangkan kalau kondisi tidak aman ini justru sangat banyak ya, itu sekitar 303 Pemda Bapak Ibu ya, atau sekitar 60%. Berarti sekitar 173.845. Ini yang masuk dalam kondisi tidak aman. Kalau ini tidak diantisipasi sedini mungkin oleh Pemda dengan Kemendikbud, bisa jadi ya P3K 2022 itu tidak berjalan dengan lancar. Tapi mudah-mudahan saja dengan dibukanya tambahan informasi lagi dari Kemenpan RB, mudah-mudahan Pemda bisa mengamankan ya, artinya mengajukan tambahan formasi sehingga nanti bisa mengakomodir guru yang sudah lolos passing grade di masing-masing wilayah dari Pemda tersebut. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu perhatikan di sini ini ya daerah dengan kota formasi 2022 lebih besar dari peserta lulus passing grade. Ini yang lumayan banyak, ini adalah Provinsi Jawa Barat Bapak Ibu ya. Provinsi Jawa Barat ini luar biasa ya. Nah, diperhatikan Jawa Barat ini termasuk instansi Kabupaten Ciamis, Kuningan, Majalengka, Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kota Bandung dan Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya. Itu total formasi 2022-nya itu lumayan banyak Bapak Ibu ya. Untuk total formasi pengajuan 2022 sehingga masuk dalam daerah dengan kota formasi 2022 lebih besar dari peserta lulus PG. Contoh kita lihat ya, instansi Kabupaten Ciamis Bapak Ibu ya. Ya, Ciamis kita coba lihat. Di sini untuk Ciamis itu kan formasi peserta lulusnya saja ya. Peserta lolos PG-nya kita cek ya, peserta lolos PG
Itu untuk instansi Kabupaten Ciamis itu 377. Sedangkan total formasi 2022 itu 1150. Bayangkan ya, lebih besar total formasi. Jadi posisinya kalau sudah seperti ini itu memungkinkan Bapak Ibu ya, bahwa kalau kondisinya seperti ini bisa jadi seluruh guru lolos passing grade yang ada di instansi Kabupaten Ciamis itu bisa langsung diangkat semua Bapak Ibu ya. Itu tidak menutup kemungkinan karena total formasinya itu lebih besar ya, hampir 3 kali lipat dari jumlah peserta yang lulus passing grade yang hanya 333, sedangkan total formasi 2022 itu 1000 lebih Bapak Ibu ya, 1150. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.